Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekis, selamat datang, selamat bergabung di podcast Kepoin Ekis, kupas tuntas jurusan ekonomi Islam bareng meja belajar. Semoga di hari yang cerah ini teman-teman tetap semangat ya. Juga semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dimanapun berada. Hari ini kita akan ngobrol asik nih teman-teman tentang jurusan ekonomi Islam yang konon katanya sering diidentikan dengan prinsip anti riba. Terus dapat untungnya dari mana ya? Nah, teman-teman di rumah pasti pada penasaran kan? Maka dari itu mari kita simak podcast kali ini, yaitu kupas tuntas jurusan ekonomi Islam bareng meja belajar. Di sini ada aku, Silmi, Kema Ekis 2022 yang akan memandu podcast kita pada sesi kali ini. Gak sendirian dong tentunya. Di sini ada Teh Hanifah, juga ada Kak Dewi dari meja belajar. Oke, aku pengen nanya kabar nih. Kebetulan Kak Dewi dari meja belajar yang dari jauh udah kelihatan nih pesonanya ya kayaknya. Halo Kak Dewi, gimana kabarnya? Halo Teh, baik, alhamdulillah. Kelihatannya udah gak sabar ya mau nyapa teman-teman yang ada di rumah. Boleh dong Teh sekalian disapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Halo teman-teman Ekis Unpad. Oke, selanjutnya di sini ada Teh Hanifah dari Ekonomi Islam Unpad. Halo Teteh, apa kabar? Baik banget, gak sabar banget buat podcast bareng kalian semua nih. Alhamdulillah baik ya. Teteh cantik sekali hari ini. Boleh dong teman-teman yang ada di rumah disapa dulu. Teteh ini dari mana sih? Oke, halo semua. Sekarang aku perkenalan sedikit kali ya, Teh Silmi. Kenalin, nama aku Hanifah, tapi boleh dipanggil Ipeh aja. Aku dari Ekonomi Islam Unpad 2021. Oke, jadi biar lebih renyah dikunyah gitu ya teman-teman, kita panggil Teh Hanifah ini dengan Teh Ipeh aja, boleh kan Teh ya? Boleh. Oke, Kak Dewi boleh bernapas dulu ya, boleh slay dulu, boleh istirahat dulu gitu. Aku mau gangguin Teh Ipeh dulu nih sebentar. Oke Teh, udah siap ya? Udah siap. Ngomongin ekonomi Islam nih Teh, apa sih hal yang bikin Teteh tertarik sama ekonomi Islam? Waduh, tentunya banyak banget gitu ya bikin aku tuh tertarik sama ekonomi Islam. Yang pertama tuh itu termasuk salah satu prodi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis kan, yang dimana kita tuh gak cuma belajar tentang ekonomi konvensional, tapi juga tentang ekonomi di sisi syariahnya. Jadi benar-benar ilmu yang sangat spesifik gitu. Jadi salah satu alasannya aku milih ekonomi Islam ya karena unik, dan juga kita nggak cuman belajar tentang apa yang ada di dunia, tapi juga apa yang ada di akhirat gitu, Teh Silmi. Kalau boleh tahu Teh Ipeh ini masuk ke Ekis Unpad ini lewat jalur apa nih? Oh, kalau dulu namanya masih SBMPTN lewat UTBK gitu, Teh. Oh, jadi dulu Teteh ini sempat ngambis banget gitu ya SBMPTN buat dapetin Ekis Unpad. Iya pastinya, karena perlu banyak usaha gitu, perlu banyak belajar. Aku harus belajar nyari platform yang baik gitu untuk aku bisa masuk ekonomi Islam. Terus juga harus nyari dukungan dari keluarga dan juga dari orang-orang sekitar biar aku tuh didukung biar masuk ekonomi Islam di Unpad. Oke, menurut Teh Ipeh sendiri nih, susah nggak sih sebenarnya masuk ekonomi Islam Unpad? Sebetulnya semuanya akan mudah asal ada restu gitu dari orang tua dan juga restu dari teman-teman gitu, dan pastinya belajar gitu dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apapun pilihan jurusannya bakal kepilih asal selalu berusaha gitu, dan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Betul, usaha nggak akan pernah mengkhianati hasil gitu ya Teh. Benar. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah, untuk persiapan SBMPTN-nya boleh ya dipersiapkan dari sekarang. Perbaiki habit belajarnya, jadi lebih rajin, kemudian rajin berdoa, jangan lupa untuk meminta restu kepada orang tua gitu. Atau teman-teman bisa juga nih nyari platform belajar buat nemenin sesi belajarnya jadi lebih terstruktur. Salah satunya adalah platform meja belajar. Nah, meja belajar ini bisa jadi pilihan kamu untuk bisa mendampingi teman-teman mempersiapkan diri untuk menghadapi SNBT kali ini. Untuk kenal lebih jauh mengenai meja belajar, langsung aja yuk kita tanya-tanya sama Kak Dewi. Boleh dong Kak Dewi bantu jelasin ke teman-teman yang ada di rumah sebenarnya meja belajar ini platform apa sih? Oke, pertama-tama aku perkenalin diri dulu kali ya, karena tadi
lupa. Aku Dewi dari Staff Human Relation Meja Belajar. Buat yang bertanya-tanya meja belajar apa sih? Meja belajar apa meja yang biasa kita buat belajar gitu? Bukan ya. Meja belajar atau biasa disingkat jadi MB itu adalah institusi non-profit yang menyediakan pengajaran gratis berbasis konseptual untuk siswa-siswi di Indonesia. Meja belajar ini punya visi dan misi, yaitu memberikan pendidikan konseptual kepada siswa dan siswi di seluruh Indonesia tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, dan geografis. Oke, keren banget ya. Aku jadi kepo nih, Kak, apa sih yang melatar belakangi berdirinya meja belajar? Jadi meja belajar ini berdiri berdasarkan masalah-masalah pendidikan yang terjadi di Indonesia. Jadi skor PISA Indonesia waktu tahun 2018 itu tergolong rendah. Jadi PISA ini adalah ujian yang diselenggarakan oleh OECD untuk mengukur kualitas pendidikan yang diikuti lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Sayangnya, peringkat Indonesia itu berada di peringkat 7, tapi paling bawah, jadi 7 paling bawah. Nah, dari situ kita teliti lebih lanjut. Apa sih masalah-masalah yang menyebabkan Indonesia nih berada di peringkat 7 paling bawah dari 70 lebih negara di dunia. Nah, kita menemukan 2 problem yang kita sadari. Yang pertama adalah sistem pendidikan di Indonesia yang masih berbasis hafalan dan tidak fokus pada pemahaman konseptual. Nah, pada ujian PISA ini sendiri tidak ada hafalan, melainkan hanya penalaran kuantitatif dan nalar logika siswa-siswi di Indonesia. Permasalahannya adalah siswa-siswi di Indonesia belajar secara menghafal, bukan konseptual. Lalu OECD itu yang ikut random, jadi secara acak. Tapi kenapa skornya masih tetap rendah? Padahal besar faktornya untuk sekolah-sekolah top yang siswa-siswinya pintar mengikuti tes OECD itu. Ternyata kami temukan bahwa pendidikan di Indonesia itu tidak merata. Sekolah-sekolah yang bagus ya cuma di daerah tertentu aja. Misalnya di Jakarta. Kalau kita geser sedikit ke Banten itu fasilitas pendidikannya udah beda banget. Apalagi sekolah-sekolah yang berada di pelosok Indonesia. Dari sana akhirnya meja belajar ini membuat gerakan untuk menyalurkan ilmu. Kita itu ngajak mahasiswa yang punya academic privilege untuk mengajar siswa-siswi di luar sana yang sebenarnya hebat-hebat, namun hanya saja tidak seberuntung kita. Jadi, kita mengajak mahasiswa yang punya academic privilege, yang punya keberuntungan dan kesempatan untuk menempuh pendidikan yang layak, untuk belajar bersama siswa-siswi di luar sana. Aku salut banget nih sama jiwa sosial dan tekad kakak-kakak meja belajar untuk membantu memajukan pendidikan Indonesia. Pokoknya 2 jempol deh, Kak. Selanjutnya sama-sama ngomongin masa lalu nih ya teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran nih, kalau dari Prodi Ekonomi Islam itu sendiri nih Taipeh, sebenarnya seberapa jauh sih perjalanan Prodi Ekonomi Islam ini dari awal terbentuk sampai akhirnya bisa menjadi salah satu program studi favorit di FEB Unpad? Waduh, program studi yang favorit banget ya, pastinya ekonomi Islam ini. Nah, sebetulnya ekonomi Islam ini masih muda lah ya, karena baru ada sekitar 2015. Jadi kita baru ada 8 angkatan nih. Dan fun fact, angkatan-angkatan awal tuh masih kuliahnya di Unpad di Pati Ukur di Bandung. Nah, akhirnya mereka perlu transisi ke Unpad di Jatinangor gitu. Jadi kita masih muda tapi lulusan-lulusannya udah keren-keren banget, mahasiswanya udah keren banget, dan prodinya udah pasti jadi favorit gitu di FEB Unpad. Wih, keren banget. Selanjutnya nih Teh, di Prodi Ekonomi Islam itu sendiri kita belajar apa aja sih? Kurikulum apa yang kita pakai di sini? Oke, pastinya kita belajar banyak banget. Ya mungkin yang pertama kita pastinya belajar ekonomi konvensional. Nah, kenapa sih kita perlu belajar ekonomi konvensional? Karena sebagai perbandingan gitu dengan ekonomi Islamnya sendiri. Nah, mungkin yang kedua kita belajar si ekonomi Islamnya ini. Nah, apa aja sih? Misalnya kita belajar akad-akad dari fikih muamalah. Terus kita belajar tentang institusi keuangan yang bank dan juga non-bank. Terus kita belajar juga pemasaran Islam. Pokoknya apapun yang berbasis Islam dan syariah gitu. Jadi pastinya berbeda dengan
ekonomi-ekonomi yang lainnya gitu. Jadi nilai plus dari ekonomi Islam tuh ada di situ. Selain itu kita juga belajar bahasa Arab di 3 semester pertama gitu teh. Wah, keren banget. Nah, itu teman-teman, meskipun kita punya titel ekonomi Islam di sini, teman-teman gak usah khawatir karena di sini kita juga bakalan kenalan sama mata kuliah yang bersinggungan langsung dengan ekonomi konvensional. Jadi selain dapat ilmu syariahnya, teman-teman juga nanti belajar tuh dasar-dasar ekonomi secara general. Oke, kalau dari point of view meja belajar nih Kak, meja belajar sendiri itu punya program apa aja sih? Oke, sejauh ini Meja Belajar punya 2 program. Yang pertama itu namanya Open Chat. Jadi Open Chat ini adalah program pengadaan kegiatan belajar mengajar gratis untuk siswa-siswi marginal tingkat SMP sederajat dan SMA sederajat. Meja Belajar itu ngasih tutorial belajar gratis lewat Zoom setiap 2-3 minggu sekali. Dan kategori marginal di Open Chat ini ada 3, yaitu marginal secara ekonomi, siswa-siswi yang mempunyai KIP atau KJP, sosial, siswa-siswi yang ada di bawah naungan lembaga sosial, dan geografis, yaitu siswa-siswi yang berasal dari luar daerah Jabodetabek. Nah, Open Chat ini ada jalur individu, jadi bisa daftar secara perorangan, dan ada juga jalur instansi, yaitu instansi mendaftar ke Meja Belajar. For your information aja, Meja Belajar punya 3 partnership untuk program Open Chat, yaitu RPM, DWP-KKP, dan P3S. Lalu program yang kedua ada namanya Guest Mentor. Guest Mentor ini mirip sama Open Chat, sama-sama gratis juga. Tapi yang beda adalah tutor yang ada di Open Chat ini adalah tamu yang diundang dari luar Meja Belajar. Dan Guest Mentor ini terbuka untuk umum, tidak hanya siswa-siswi marginal aja. Dewi, kita tahu nih kalau Meja Belajar itu diisi sama tutor-tutor yang berpengalaman dan berkualitas, benar ya Kak ya? Sekeren apa sih Kak tutor-tutor kita ini? Para tutor Meja Belajar ini belajarnya mencar-mencar ya di berbagai wilayah. Ada yang lagi kuliah di Indonesia dan ada juga yang lagi kuliah di Jepang. Meja Belajar sendiri punya 7 tutor. Untuk tutor fisika ada Kak Dava dan Kak Kila dari Kyoto University. Kemudian untuk tutor matematika ada Kak Raffi dari Kyushu University dan Kak Zahra dari ITB. Lalu untuk tutor biologi ada Kak Hafid dan Kak Fauzia dari UGM. Terus Kak Rafa dari Kyoto University. Dan untuk tutor kimia ada Kak Dustin dari ITB. Dan tutor-tutor ini punya prestasi yang keren-keren. Untuk profil selengkapnya bisa cek di link tree yang ada di Instagram Meja Belajar. Wih, keren-keren banget. Duh, Taibeh kayaknya kalau aku masih ngampis nih, aku udah OTW Regis deh kayaknya. Berarti tutor-tutor Meja Belajar itu sekarang sedang menempuh pendidikan di beragam daerah ya Kak, dari di Indonesia ada, di luar negeri juga ada. Wih, keren banget. Pasti fun banget ya bisa interaksi sama teman-teman yang multi budaya. Oke, aku jadi inget nih masa-masa waktu jadi maba dulu, aku tuh pernah ngerasain yang namanya culture shock. Kalau Taipei sendiri pernah gak sih ngerasain yang namanya culture shock itu? Mau dari itu segi KBM-nya, terus dari mahasiswa-mahasiswinya, terus dari dosen-dosennya. Boleh dong Teh cerita dikit sama teman-teman yang ada di rumah. Wah, itu mah udah pasti banyak banget ya Silmi. Kayaknya itu wajar deh karena banyak hal yang berubah, apalagi kita transisi dari COVID juga dan lain-lain gitu. Mungkin dari sisi akademiknya berbeda sama SMA tuh. SMA kan kita dari pagi sampai sore gitu tuh, hampir tiap hari kan. Nah kan kalau kuliah itu SKS dalam sehari biasanya ada 3, ada 4, ada sampai 6 mungkin ya. Jadi nggak bakal setiap hari gitu ada kuliah gitu. Dan setiap mata kuliah pun cuma 2,5 jam gitu. Jadi kadang hari Senin cuma dari jam 7 sampai jam 10, besoknya misalnya jam 10 sampai jam 4. Dan kadang ada liburnya juga, jadi nggak menentu gitu loh setiap hari, nggak kayak SMA gitu. Nah terus lewat pertemanannya juga menurut aku beda-beda banget nih. Kayak misalnya aku pas SMA kan di Bandung, jadi teman-teman aku ya udah teman-teman Bandung aja gitu. Makanya kan pas kuliah tuh teman-temannya ternyata dari beda-beda pulau, ada dari Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain. Jadi bener-bener aku belajar banyak banget budaya dari teman-teman aku gitu. Gimana sih kehidupan di sana dan lain-lain. Jadi teman-temannya tuh bener-bener beda-beda budaya semua deh, beda-beda kebiasaan dan lain-lain. Terus mungkin kalau dari dosen bedanya sama guru apa ya? Kalau dosen tuh karena mungkin faktornya kita di Jatinangor juga ya Teh.
Jadi nggak terlalu banyak dosen-dosen yang menetap di Jatinangor sendiri gitu. Itu sih paling culture shocknya aku alamin. Oke, memang jadi mahasiswa tuh berbeda banget 180 derajat dengan saat kita SMA dulu ya Teh ya. Dari Teteh sendiri selama menjadi mahasiswa ekonomi Islam Unpad nih, hard skill apa sih yang bisa Teteh pelajari di sini yang bisa menjadi bekal buat Teteh terjun ke lapangan kerja nanti? Oke, sebetulnya dari prospek kerja sarjana ekonomi kan sebetulnya udah banyak lah ya. Nah, sebetulnya dari ekonomi Islam ini belajar apa aja sih? Misalnya di statistika, kita belajar riset data dan analisis. Siapa tahu kalian cita-citanya mau data analis dan lain-lain. Terus kita juga belajar marketing, branding dari manajemen pemasaran. Dan kita juga pastinya belajar dari ilmu matematika dan lain-lainnya tuh buat ilmu pekerjaan kan Teh, dan ilmu-ilmu misalnya komputer kayak Excel, Word dan lain-lain itu pasti belajar di keperkuliahan, apalagi masuk EKIS gitu. Nggak cuma di mata kuliah, kalian juga mungkin bisa belajar dari organisasi dan kepanitiaan yang udah disediain di FEB Unpad secara gratis gitu Teh. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman tenang aja, ekonomi Islam itu nggak melulu ngomongin riba kok. Kalau kita punya tekad untuk berkembang dan berprestasi, insya Allah bakalan banyak kesempatan yang bakalan bisa kita ambil gitu. Balik lagi ke meja belajar nih Kak Dewi. Aku masih kepo nih sebenarnya ngomong-ngomong, pencapaian apa aja sih yang udah diraih sama meja belajar hingga saat ini? Oke, jadi meja belajar sejauh ini udah dapat 2 penghargaan. Tahun lalu, tanggal 4 Desember 2022. Program Open Chat Meja Belajar ini menjadi pemenang dalam Kyoto International Entrepreneurship Contest for University Students 2022 dan dapat penghargaan dari Kyoto Shinkin Bank Prize dan Kyoto Wisdom Industry Creation Center Prize. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen belajar bareng tutor-tutor kece dari meja belajar, teman-teman bisa banget register sekarang juga supaya bisa prepare SNBT lebih awal gitu. Cara daftarnya gampang banget, boleh bantu jelasin dong Kak? Nah, buat kalian yang mau ikutan belajar di meja belajar, itu kalian bisa langsung klik link tree yang ada di bio Instagram meja belajar, terus pilih yang pendaftaran open chat by individu atau by instansi kalau memang kalian mau daftar sebagai instansi, terus tinggal isi deh G-form pendaftarannya. Kalau kalian udah daftar, jangan lupa join ke grup WhatsApp untuk dapetin informasi tentang open chat sambil nunggu proses seleksi. Oh iya, proses seleksinya ini sama sekali nggak ribet. Pihak meja belajar cuma mau ngecek apakah kalian masuk ke dalam kategori marginal atau enggak. Oke, kalau teman-teman pengen tahu informasi lebih lanjut dan info menarik terkait meja belajar, teman-teman juga bisa menghubungi ke sosial medianya meja belajar. Sosial medianya itu apa aja tuh Kak? Meja belajar punya 2 sosial media, yaitu TikTok dan Instagram. Username-nya dua-duanya sama, @mejabelajaredu. Sosial media MB ini nggak hanya memberikan informasi terkait tentang meja belajar, tapi juga ngepost hal informatif lainnya, kayak study tips, trivia, toko panutan, grammar, bahkan juga ngerekomendasiin film. Jadi konten media sosial meja belajar ini tuh nggak matok pada satu segmen, banyak segmennya. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa banget langsung cek di @mejabelajaredu dan jangan lupa follow IG dan TikToknya. Oke, itu dia teman-teman perkenalan dari Kak Dewi tentang meja belajar. Kak Dewi jangan kemana-mana dulu karena kita masih punya waktu beberapa menit lagi. Kita udah ngobrol banyak banget nih teman-teman. Aku jadi inget nih Taipe, ada salah satu teman-teman di rumah yang nanya, katanya kan udah rahasia umum ya kalau kehidupan mahasiswa tuh ada kalanya sibuk banget, tugas banyak, praktikum banyak, belum kepanitiaan dan lain-lain. Kadang ini malah bisa bikin mahasiswa tuh burn out dan ambyar kayak nasi kuning gak dikaretin gitu. Kalau dari sudut pandang seorang TIP nih, TIP sendiri how to deal with it? Oke, burnout ya. Kalau burnout sendiri tuh udah hal yang wajar banget jadi mahasiswa gitu. Karena pasti semuanya bakal ada fasenya kita tuh lagi burnout, lagi capek buat ngapa-ngapain gitu. Nah, itu kalian tenang aja karena semuanya pasti bakal kayak gitu. Jangan kalian ngerasa kayak, aduh aku burnout, yang lain gak burnout. Karena semuanya pasti bakal melewati fase itu gitu. Nah, gimana sih cara ngadepinnya gitu ya? Burnout itu emang harus kita lawan sama rasa semangat yang lebih tinggi lagi dari rasa burnoutnya itu. Nah, gimana sih cara
cari si semangatnya. Nah, kita tuh harus ingat mungkin kita kuliah tuh karena orang tua kita udah ngebayarin UKT kita, mau kita sekolah setinggi-tingginya, dan mungkin kayak tadi Meja Belajar juga ingin memajukan Indonesia gitu dari sisi pendidikan, dan kita juga sebagai mahasiswa juga harus berpikir seperti itu gitu. Dan mungkin kalau misalnya bisa cari semangat itu dari teman, atau mungkin kalian yang punya pacar juga boleh mungkin cari semangatnya dari pacar atau dari dosen dan yang lain-lain gitu. Jadi menurut aku apapun orangnya atau tempatnya atau caranya untuk mendapatkan semangat itu dicari biar bisa ngalahin si burnout-nya ini gitu. Oke, jadi teman-teman kalau lagi capek nih, kalau lagi burnout, tolong cari lagi alasan teman-teman buat bisa semangat lagi kayak teman-teman di awal gitu. Sayang banget nih kita udah masuk di penghujung sesi. Teh Ipeh, Kak Dewi, sebelum kita akhiri, dari Teh Ipeh maupun dari Kak Dewi sendiri ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan ke teman-teman maba maupun para pejuang SNBT yang ada di rumah? Boleh nih siapa dulu? Teh Ipeh dulu apa Kak Dewi dulu? Pakai Teh Ipeh dulu deh. Oke, mungkin buat aku, buat yang lagi nonton ini, buat kalian yang mau daftar di jurusan ekonomi Islam ataupun jurusan-jurusan yang lainnya, semangat untuk menempuh belajarnya, dan jangan lupa cari restu dari orang tua terlebih dahulu, dan kalian bisa nyari-nyari nih referensi kalian mau bisa cocok masuk jurusan apa, dan mungkin kalian nonton ini juga karena mau nyari-nyari tentang ilmu ekonomi Islam kan Teh. Dan kalau kalian ingin masuk ekonomi Islam Unpad, sangat diperbolehkan, pintunya terbuka lebar untuk kalian, dan kami sendiri juga bakal menyambut dengan hangat anak-anak ekonomi Islam ke depannya gitu. Oke, jadi kuncinya itu satu teman-teman. Yang pertama itu restu orang tua, kemudian ikhtiar ya. Kalau dari Kak Dewi sendiri ada nggak sih hal yang mau disampaikan ke teman-teman maba maupun para pejuang SNBT yang ada di rumah? Boleh nih. Oke, buat teman-teman yang lagi berjuang untuk ikut SNBT, semangat ya. Berusaha semaksimal yang kalian bisa. Persiapin diri kalian untuk menghadapi SNBT dengan matang. Jangan lupa juga berdoa. Yang terpenting perlu diingat bahwa tugas kita hanya berusaha dan berjuang. Untuk hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Semoga kalian yang lagi berjuang ikut tes SNBT bisa diterima di universitas yang kalian inginkan. Dan untuk para maba, selamat yang udah lolos seleksi SNBP jalur undangan ya. Semoga kalian bisa survive di dalam dunia perkuliahan ini, tetap berjuang untuk bertahan. Jangan lupain perjuangan yang kalian udah lakuin untuk mencapai apa yang kalian udah dapetin sampai saat ini. Istirahat dulu aja kalau kalian capek, penat, atau burnout seperti yang udah dibilangin Teh Ipeh tadi. Terus nanti baru dia lanjut belajar atau kerjain tugas lagi. Oke, makasih banyak Kak Dewi. Jadi begitu teman-teman, podcast kali ini ternyata seru banget karena aku ditemenin sama speaker-speaker yang super kece. Dari Teh Hanifah, ada juga Kak Dewi. Semoga podcast kali ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman di rumah semua ya. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Dewi dari Meja Belajar, juga Teh Ipeh yang udah mau meluangkan waktunya untuk nyapa teman-teman yang ada di rumah. Makasih juga buat teman-teman yang ada di rumah karena udah ngikutin kita sharing bareng dari awal hingga akhir. Semoga yang sedang berjuang untuk mendapatkan PTN-nya dimudahkan ya perjuangannya. Tapi sayang banget kita harus berpisah nih sampai di sini teman-teman. Semoga kita bisa ngobrol lagi di sesi berikutnya ya. Itu aja. Aku Silmi sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf untuk segala kekurangan. See you di podcast berikutnya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.